Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama hormat kepada Abi Hanif dan Mida selaku pengawas penulis perkemahan Al-Quran Al-Rabi Hanifida. Yang kedua hormat kepada guru-guru MTSM Al-Quran Al-Rabi Hanifida. Dan yang ketiga hormat kepada kedua orang tua saya dan tidak lupa pula kepada teman-teman yang saya banggakan. Nah, jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang pelajaran akidah akhlak tentang mukjizat. Nah, apa itu mukjizat? Mukjizat secara bahasanya adalah melemahkan atau mengalahkan. Sedangkan secara istilah, mukjizat adalah sesuatu yang luar biasa yang dikirimkan atau hanya dipunyai oleh para nabi. Nah, jadi biasanya mukjizat ini datang pada saat dibutuhkan. Misalnya ketika untuk membela diri atau ketika untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan para orang kafir. Nah, kemudian mukjizat ini di dalam Al-Quran itu berupa ayat atau burhan sebagai penjelas ataupun sebagai tanda-tanda kebesaran, sebagai tanda dan sebagai penjelas. Nah, kemudian kita tuh harus mempercayai adanya mukjizat. Apabila kita mengingkari mukjizat, maka kita mengingkari ayat-ayat Al-Quran, karena Al-Quran pun termasuk salah satu mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad. Apabila kita mengingkari ayat-ayat Al-Quran, maka kita mengingkari Al-Quran juga. Dan apabila kita mengingkari Al-Quran, maka kita itu sama saja mengingkari para nabi dan seterusnya, kita mengingkari Tuhan juga. Nah, jadi kita harus mempercayai bahwa mukjizat itu benar-benar memang ada. Nah, kemudian mukjizat dibagi menjadi dua. Yang pertama ada mukjizat hisyah dan yang kedua ada mukjizat ma'nawiyah. Nah, mukjizat hisyah ini yang bisa dilihat, didengar, diraba dan dirasakan. Contohnya itu seperti anaknya Nabi Adam, Habil dan Qabil. Nah, itu kan kurbannya itu yang Habil diterima sedangkan yang Qabil tidak diterima. Nah, itu dapat dilihat dan lain-lain. Sedangkan yang kedua, mukjizat ma'nawiyah itu tidak dapat dilihat dan diraba dan dirasakan. Nah, itu hanya untuk orang yang berpikiran sehat. Jadi contohnya seperti mukjizat Nabi Muhammad, yaitu berupa Al-Quran yang bisa diterima bagi orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Nah, kemudian contoh-contoh nabi-nabi yang memiliki mukjizat, yang pertama ada Nabi Nabi Ibrahim. Nah, jadi mukjizat Nabi Ibrahim ini bertugas untuk memberikan petunjuk kepada kaumnya. Nah, jadi ayahnya itu menyembah berhala. Nah, kemudian menyembah berhala. Nah, kemudian Ibrahim ini pun kayak ingin menyembelih berhalanya. Nah, kemudian setelah diketahui oleh para petingginya, Nabi Ibrahim ini akan dilemparkan ke dalam api. Nah, sebelum dilemparkan ke dalam api ini, Nabi Ibrahim pun malaikat Jibril datang kepada Nabi Ibrahim. Apakah ada sesuatu yang ingin kau sampaikan? Dan Nabi Ibrahim pun berkata, apabila disampaikannya kepadamu, aku tidak ada yang disampaikan. Kemudian Jibril pun berkata, apakah ada yang ingin kau sampaikan kepada Tuhanmu? Kemudian Ibrahim pun menjawab, sungguhnya hanya Tuhanku lah yang mengetahui keadaanku. Akhirnya Allah pun mendinginkan api itu. Nah, jadi sehingga mukjizat Nabi Ibrahim itu adalah dengan dinginnya api. Nah, jadi Nabi Ibrahim itu di tengah api tetapi apinya itu dingin. Nah, kemudian yang kedua ada mukjizat Nabi Musa. Nah, jadi mukjizat Nabi Musa ini sudah diketahui bahwa mukjizatnya adalah berupa tongkat dan cahaya, tangan yang bercahaya. Nah, jadi sudah dijelaskan dalam surat An-Nazi'at, hal ada hadis Musa idnadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi Tuwa. Ketika Nabi Musa itu dipanggil ke Bukit Tua. Nah, itu adalah di mana Nabi Musa ini mendapatkan mukjizat sebagai nabi juga. Nah, mendapatkan mukjizat pertama kali yaitu berupa tongkat. Nah, jadi tongkatnya itu untuk sebagai tadi membela diri dan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Nah, jadi ketika Firaun itu ingin membuktikan bahwa dialah rajanya, maka dia bertanding dengan Nabi Musa dengan tongkat Nabi Musa mengeluarkan tongkatnya, dengan para penyihirnya itu mengeluarkan tali-tali. Akhirnya talinya itu dimakan oleh tongkat Nabi Musa. Dan mukjizat lainnya juga tongkat untuk membelah lautan. Nah, jadi ketika dikejar Firaun, ada lautan yang sangat besar, maka dengan mukjizat tongkat itulah lautan itu terbelah. Kemudian yang terakhir adalah mukjizat Nabi Muhammad. Contoh yang terakhir. Nah, jadi mukjizat Nabi Muhammad itu yang pertama ada berupa sabda. Contohnya itu seperti sesungguhnya masa khalifah setelah
aku wafat itu 30 tahun sebelum diganti kerajaan. Nah, kemudian benar saja selama 30 tahun itu masih masa-masa khalifah yang diduduki oleh Ali bin Abi Thalib, pokoknya oleh Khulafaur Rasyidin. Kemudian setelah itu menjadi kerajaan Bani Umayyah. Atau enggak semisalnya sabda tentang negeri Mesir, sungguhnya negeri Mesir itu akan ditundukkan oleh Islam, maka benar saja negeri Mesir itu ditundukkan oleh Islam dan lain-lainnya. Nah, kemudian mukjizat Nabi Muhammad itu pun ada yang berupa perbuatan. Nah, jadi contohnya seperti apa? Membelah bulan. Nah, jadi membelah bulan itu salah satu mukjizat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ada pula mukjizat-mukjizat lainnya. Seperti yang lain-lain, pokoknya masih banyak lagi. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.